Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdu amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tema tentang puasa bersama Nabi. Mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian kita, bagaimana puasa bersama Nabi? Sementara kehidupan kita era saat ini dengan baginda Nabi terpaut jauh sekali selama 14 abad. Barangkali secara realita ini tidaklah mungkin. Secara zahir tidaklah mungkin kita bisa bersama Nabi untuk melaksanakan puasa dan ibadah lainnya. Tetapi yang perlu kita ingat, baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia paripurna, dan sampai saat ini, sampai detik ini, dan bahkan sampai nanti, apa yang pernah dilakukan beliau, apa yang pernah diucapkan beliau, apa yang pernah menjadi ketetapan beliau, menjadi dasar sebuah hukum. Itulah yang disebut sebagai hadis-hadis Nabi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Walaupun secara fisik zahiriyah kita tidaklah mungkin hidup bersama Nabi dan melakukan puasa bersama Nabi, karena dimensi kita telah berbeda. Namun dalam hal ini kita bisa mencontoh bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW beliau melakukan rutinitas ketika bulan Ramadan. Tentu yang pertama kali beliau lakukan ketika bangun dari tidur adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, setiap apapun aktivitas yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah lepas dari yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui, sementara baginda Nabi ini manusia yang suci dan sudah ada jaminan beliau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap beliau selalu meminta kepada Allah, beliau selalu berdoa kepada Allah apapun dan dimanapun kondisinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah setiap aktivitas yang kita lalui, aktivitas yang kita mulai, aktivitas yang kita lakukan, sudahkah kita selalu mengawalinya dengan doa? Minimal membaca basmalah. Jawabannya ada pada diri hadirin semuanya. Di dalam bulan Ramadan, sebuah rutinitas yang sering dilakukan adalah makan sahur. Dan hal ini tentu menjadi bagian dari anjuran baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam santap sahur itu ada sebuah keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan di dalam sesuatu tersebut. Berkah tidak dinilai dari segi kuantitas atau berapa nominal dan banyaknya, tapi berkah adalah dinilai dari segi kebermanfaatannya. Dari sinilah kenapa kita dianjurkan selalu minta kepada Allah agar hidup kita diberikan keberkahan. Walaupun harta pas-pasan, tetapi ketika harta itu berkah, maka akan menjadi sesuatu yang dapat membantu kehidupan kita. Dia akan memiliki asas manfaat yang tinggi. Tetapi berbeda ketika kita memiliki harta dan itu banyak, tapi keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta itu akan kita rasakan, kita akan selalu kurang dan kurang. Karena keberkahan inilah yang membuat seseorang itu bisa bersyukur. Karena keberkahan inilah
apapun yang dia miliki merasa cukup. Oleh karena itu, hadirin rahimani rahimakumullah. Di dalam makan sahur, kata baginda Nabi, di situ ada sebuah keberkahan. Maka hendaklah kita santap sahur. Sebagaimana dalam hadis lain beliau berkata, as-sahuru akluhu barakatun, fala tada'uhu walau ayyajru'a ahadukum jur'atan mimma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Di dalam santap sahur itu ada sebuah keberkahan. Fala tada'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajru'a ahadukum jur'atan mimma'in, walaupun hanya sebatas seteguk air, kita tetap dianjurkan untuk melaksanakan santap sahur. Kenapa demikian? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, malaikat-malaikatnya Allah akan mendoakan kepada orang-orang yang melakukan sahur. Bisa dibayangkan bagaimana dan apa yang akan didapat oleh seseorang tersebut ketika Allah memberikan rahmat kepadanya. Ketika malaikat-malaikat Allah yang notabene menjadi makhluk suci, yang tidak memiliki kesalahan apapun, mereka berdoa kepada Allah untuk orang yang melakukan sahur tersebut. Apakah doanya akan ditolak? Tentu saja tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Kata malaikat adalah makhluk yang suci dari dosa. Oleh karena itu, hadirin rahimani rahimakumullah, santap sahur memiliki esensi yang sangat penting bagi kita semuanya. Di samping untuk menguatkan fisik kita, tetapi juga ada nilai keberkahan yang terkandung di dalam makan sahur tersebut. Selain sahur, ada rutinitas yang pasti kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu berbuka puasa. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah dawuh, beliau pernah bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'a rabbi. Ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Maka kita bisa bayangkan ketika kita sudah menahan lapar, menahan haus dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari atau waktu maghrib, kemudian di waktu berbuka inilah kita boleh untuk menikmati minuman, makanan yang ada. Maka sungguh Masya Allah begitu nikmatnya. Dan juga kenikmatan hakiki yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Apakah itu? Farhatun inda liqa'a rabbi, yaitu kenikmatan ketika mereka bertemu dengan Tuhan mereka, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu melebihi nikmat dari segala nikmat. Di dalam buka puasa ini kita juga dianjurkan untuk memberikan buka kepada orang lain, wabil khusus kepada orang-orang yang kurang mampu. Kita ketahui bersama situasi saat ini banyak memberikan efek, diantaranya kepada pendidikan, kepada sosial, kepada perekonomian. Maka banyak orang-orang pedagang ataupun pengusaha-pengusaha yang menjerit karena situasi saat ini. Banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan saluran tangan kita karena pada situasi yang saat ini kita rasakan bersama memberikan efek yang luar biasa kepada mereka. Hadirin, pemirsa rahiman rahimakumullah, nampaknya momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat jika kita manfaatkan untuk saling berbagi. Wabil khusus berbagi untuk berbuka. Wabil khusus berbagi kepada mereka yang tidak mampu.
kita memberikan jamuan untuk berbuka kepada mereka, maka kita akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Dari pahala orang yang berpuasa, yang kita berikan berbuka, akan diberikan kepada kita, sementara pahala orang tersebut tidak akan dikurangi sama sekali. Jika kalau menghitung pahala dengan rumus matematika, kita tidak akan pernah bertemu. Bagaimana bisa satu pahala dibagi dua orang dan pahala itu tidak berkurang sama sekali? Namun dalam rumusnya Allah Subhanahu wa taala, lipat ganda pahala adalah hal yang biasa dan hal ini banyak diberikan kepada hamba-hambanya. Wabil khusus di dalam bulan Ramadan. Ketika kita memberikan sesuatu atau memberikan buka kepada orang lain, maka orang lain yang berpuasa tadi, ketika dia berpuasa, maka kita juga akan mendapatkan nilai pahala darinya dan tidak akan mengurangi pahala yang berpuasa tadi. Itulah fadilah atau keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau berbagi saat mereka berbuka puasa. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ada juga rutinitas atau aktivitas yang juga tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi, baik di luar Ramadan, terlebih di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Tadarus Al-Quran. Saat ini semuanya sedang melaksanakan stay at home atau di rumah saja. Maka idealnya banyak waktu kita yang lenggang. Andai saja kita dapat memanfaatkan waktu ini, wabil khusus momentum ini, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita, maka sesungguhnya waktu ini tidak akan berlalu secara sia-sia. Jika Ramadan lalu kita masih disibukkan dengan pekerjaan di lapangan, maka Ramadan ini ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu lebih banyak kepada kita. Agar kita apa? Agar kita memperbanyak ibadah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Seandainya bulan Ramadan lalu, 1 bulan, kita hanya 1 kali khatam, maka hendaknya kita memiliki target pada Ramadan kali ini harus lebih banyak kita menghatamkan Al-Quran daripada Ramadan yang lalu. Kenapa? Karena waktu kita di rumah itu sangat banyak sekali. Jika kita tidak memanfaatkan momentum ini, maka sungguhlah kita menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu hadirin rahimani rahimakumullah, mari kita hiasi rumah kita hiasi jam-jam kita dengan bacaan Al-Quran. Kita hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan sholat berjamaah bersama keluarga, maka insya Allah waktu ini, momentum ini akan terasa lebih indah dan kita tidak merasakan bahwasanya, dan kita tidak akan merasakan bahwa momentum ini adalah momentum yang menyiksa pada diri kita. Demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan apa yang kita lakukan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah dan kita dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.